Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Sabrina dengan NIM 2209015021118 dari kelas G. Baik, di tugas akuntansi manajemen 2 ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran beban pokok penjualan, anggaran beban penjualan dan administrasi, serta anggaran laba rugi. Baik, langsung saja. Di sini sudah terdapat soal yang diberikan, yaitu Andrew Company memproduksi lini kursi perkantoran dan setiap kursi membutuhkan bahan baku langsung senilai 14 dan menggunakan jam tenaga kerja langsung selama 1,9 jam dengan tingkat upah 16 per jam tenaga kerja langsung. Untuk tarif overhead variabelnya ialah 1,20 per jam, kemudian tarif overhead tetapnya adalah 1,60 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian Andrew berharap akan memiliki 675 kursi dalam persediaan akhir, dan di sini tidak memiliki persediaan awal untuk kursi perkantoran. Kemudian kita diminta untuk menghitung biaya per unit, kemudian kita juga, diminta untuk menghitung biaya dari persediaan akhir yang dianggarkan. Baik, di sini PT Andre Company untuk anggaran persediaan barang jadi akhir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Seperti kita ketahui bahwa biaya bahan baku langsung di sini adalah 14, yaitu di sini ya, diambil dari soal. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, menggunakan jam tenaga kerja langsung selama 1,9 jam. Jadi di sini 1,9 untuk, dikali tingkat upah senilai 16. Jadi 1,9 dikali 16 untuk biaya tenaga kerja langsung menghasilkan 30. Kemudian biaya overhead variabelnya, tarif overhead-nya itu 1,20. Jadi, 1,9 dikali 1,20 menghasilkan 2,28. Untuk biaya overhead tetapnya yaitu senilai, 1,60 per jam tenaga kerja langsung. Jadi 1,9 dikali 1,60 menghasilkan 3,04. Kemudian, untuk total biaya per unit di sini, kita menjumlahkan dari biaya bahan baku langsung dengan tenaga kerja langsung, overhead variabel dan overhead tetapnya, kita jumlahkan seluruhnya menghasilkan 49,72 untuk total biaya per unit. Kemudian untuk biaya persediaan akhir, seperti kita ketahui persediaan akhir kursi di sini adalah 675. 675 jadi masukkan di sini, kemudian untuk mendapatkan biaya persediaan akhir, kita mengalihkan total biaya per unit senilai 49,72 dikali dengan 675, sehingga mendapatkan 33.561. Jadi untuk menjawab yang tadi, yaitu, yang pertama, total biaya produk per unit ialah 49,72 dan, yang kedua, biaya persediaan akhir yang dianggarkan ialah 33.561. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Di sini pada soal terdapat Andrea Company memproduksi lini kursi perkantoran dan setiap kursi membutuhkan bahan baku langsung senilai 14. Di sini soalnya sama dengan soal sebelumnya, yang berbeda hanya Andrew berharap dapat memproduksi 20.000 kursi di tahun depan. Dan di sini juga tidak memiliki persediaan awal untuk kursi. Di sini juga kita diminta untuk menyusun anggaran beban pokok penjualan untuk Andrew Company. Jadi di sini Andrew Company pada anggaran beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Sama dengan perhitungan sebelumnya, di sini ada biaya baku langsung senilai 14 dan biaya tenaga kerja langsung hasil perhitungan 1,9 kali 16 menghasilkan 30, overhead variabelnya 1,9 dikali 1,20 menghasilkan 2,28 dan overhead variabel tetapnya ialah 1,9 kali 1,60 menghasilkan 3,04. Jadi total biaya per unit itu hasil jumlah dari ini semuanya menghasilkan 49,72. Total biaya produksi, untuk total biaya produksi kita ketahui bersama di soal
yaitu Andre berharap dapat memproduksi 20.000 kursi di tahun depan. Jadi di sini 20.000 dikali total biaya per unit yang senilai 49,72 sehingga menghasilkan 994.400. Seperti itu. Kemudian ada persediaan akhir. Di sini persediaan akhir diketahui dari soal ialah 675 kursi juga dikali dengan total biaya per unit, yaitu 49,72 sehingga menghasilkan 33.561. Kemudian untuk mencari beban pokok penjualan, kita mengurangi, total biaya produksi yang senilai 994.400 dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu senilai 33.561 sehingga menghasilkan 960.839 untuk beban pokok penjualan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, penyusunan anggaran beban penjualan dan administrasi. Di sini, Faisal Company membuat dan menjual produk kertas. Di tahun depan, Faisal berharap memperoleh penjualan sebesar 19.730.000. Terdapat komisi sebesar 3% dari penjualan. Adapun beban penjualan dan administrasi tetap adalah gaji senilai 960.000, kemudian utilitas senilai 365.000, kemudian ruang kantor senilai 230.000 dan iklan senilai 1.200.000. Kemudian kita diminta untuk menyusun anggaran beban penjualan dan administrasi Faisal Company untuk tahun depan. Jadi di sini perhitungannya yaitu PT Faisal Company, anggaran beban penjualan administrasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Di sini, komisi seperti kita ketahui komisinya tadi itu 3% dikali dengan penjualan, penjualannya itu senilai 19.730. Jadi di sini, komisi kali penjualan ialah menghasilkan 591.900. Dan seperti diketahui bersama, ada beban penjualan dan administrasi tetap, yaitu gaji 960.000, utilitas 365.000, ruang kantor 230.000, dan iklan 1.200.000. Kemudian kita akumulasikan, kita jumlahkan semua ini untuk menghasilkan total beban tetap ialah 2.755.000. Jadi, untuk mencari dan mendapatkan dan mengetahui total anggaran beban penjualan dan administrasi, kita menjumlahkan tadi komisi dikali penjualan tadi yang senilai 591.900 ditambah dengan total beban tetap senilai 2.755.000 sehingga menghasilkan 3.346.900 untuk total anggaran beban penjualan dan administrasi PT Vazel Company, seperti itu. Dan untuk yang terakhir ialah, penyusunan anggaran laba rugi. Baik, di sini untuk Oliver Company menyediakan informasi berikut untuk tahun depan, di mana unit yang diproduksi dan dijual ialah 160.000, beban pokok penjualan per unit 6,30, beban penjualan dan administrasi variabel per unit 1,10, beban penjualan dan administrasi tetap ialah 423.000, dan tarif pajaknya ialah 35%. Kemudian di sini kita diminta untuk menyusun anggaran laporan laba rugi company untuk tahun depan. Jadi di sini PT Oliver Company, kemudian pada anggaran laba rugi operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 ya. Jadi keterangan, kemudian di sini ada pendapatan penjualan. Perlu diketahui bersama bahwa di soal ini, yang ada itu hanya unit yang diproduksi dan dijual, namun pada, jika menyusun anggaran laba rugi, kita harus mengetahui, harga per unit dari perusahaan harga per unit dari penjualan tersebut. Tapi, di soal ini tidak menentukan harga per unit. Jadi, saya di sini mengasumsikan bahwa harga per unit, untuk penjualan ini adalah 22.
Jadi ini angka 22 ini sebelumnya ini hanya asumsi saya karena tidak, ditentukan pada soal, karena tidak ada penentuan pada soal. Jadi saya hanya mengasumsikan angka 22 ini, seperti itu. Jadi untuk pendapatan penjualan ialah, 160.000 diambil dari sini unit yang produksi dan dijual 160.000 kali 22. Angka 22 ini seperti yang saya katakan tadi, ini hanya asumsi saya karena tidak ada penentuan pada soal, sehingga menghasilkan 3.520.000. Kemudian beban pokok penjualan ialah, senilai 6,30. Kemudian kita kalikan 160.000 dikali 6,30 hingga menghasilkan 1.008.000. Kemudian untuk mencari laba kotor, kita harus, mengurangi pendapatan penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan, yaitu nilainya 3.520.000 dikurang 1.008.000 sehingga menghasilkan 2.512.000. Kemudian ada beban penjualan dan administrasi variabel. Di sini kita masih seperti kita ketahui bahwa, beban penjualan dan administrasi variabel di sini nilainya itu 1,10. Kita harus mengalihkan dengan 160.000 lagi karena dia masih per unit. Jadi kita, mengalihkan dengan 160.000 sehingga menghasilkan 176.000 untuk beban penjualan dan administrasi variabel. Kemudian untuk beban penjualan dan administrasi tetapnya pada soal itu sudah, nilainya 423.000, jadi sisa dimasukkan. Total dari kedua ini, total dari beban penjualan dan administrasi variabel dan administrasi tetap, itu ialah 599.000 untuk total beban penjualan dan administrasi. Ini adalah total dari hasil jumlah kedua ini. Seperti itu ya. Jadi untuk, selanjutnya untuk laba sebelum pajak, untuk mengetahui laba sebelum pajak, kita mengurangi laba kotor, dikurangi dengan total beban penjualan dan administrasi, yang senilai untuk laba kotornya itu 2.512.000 dikurang dengan 599.000 sehingga menghasilkan 1.913.000. Kemudian kita mengetahui bahwa di sini tarif pajak senilai 35%. Jadi, eee, kita mengalihkan 1.913.000 ini dikali 35% menghasilkan 669.550. Jadi kemudian untuk laba bersih setelah pajak, yaitu kita, mengurangi laba sebelum pajak, yaitu senilai 1.913.000 dikurang dengan 669.550 sehingga menghasilkan 1.243.450 untuk laba bersih setelah pajak, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan, mengenai tugas akuntansi manajemen 2 ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.